Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di wilayah Demak ya. Dan tepatnya ini berada di Desa Betono, Kecamatan Sayung ya, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Saya nanti akan mencoba mereview sebuah tempat yang sangat spektakuler dan sangat spesial ini menurut saya. Jadi ada sebuah makam yang terapung di tengah laut, teman-teman. Ini sangat unik sekali. Jadi Kabupaten Demak sendiri itu terkenal sebagai kota wali ya. Dan di daerah di sepanjang tahun ribuan peziarah berdatangan ya ke wilayah Demak ini, karena di samping dari adanya makam terapung ini atau makam di tengah laut ini, juga ada makam yang berada di wilayah Ngadilangu, yaitu makamnya Raden Said atau Sunan Kalijogo. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa rumah yang ceritanya dulu tempat ini merupakan sebuah perkampungan yang tenggelam. Ya, ada beberapa ratus kakak di sini, satu kampung tenggelam karena abrasi dari air laut ya. Yang menjadi suatu sejarah yang sangat luar biasa. Ada sebuah makam di tengah laut ini yang dulu juga merupakan sebuah pemakaman umum, yang salah satu dari orang yang dimakamkan di sana itu terdapat seorang yang pensiar atau dakwah agama Islam, orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini, di wilayah Demak ini ya. Dia bernama Syekh Abdullah Muzakir, yang makamnya ada di depan sana. Syekh Abdullah Muzakir atau yang akrab dipanggil dengan Mbah Muzakir merupakan salah satu ulama besar yang berhasil menyiarkan agama Islam di sebuah kawasan Pantai Sayung ini ya, yang ikut wilayah Demak ini. Jadi makam yang ada di sana itu adalah makam umum yang pada tahun sekitar 1998 dan 1999 ada abrasi laut ya. Makam dan kampung yang berada di wilayah Tambak Sari ini lama-lama tenggelam. Jadi pada tahun itu warga desa Tambak Sari pada pindah ke Purwosari ya, yang juga masih ikut wilayah Kecamatan Sayung. Sekitar 70 kepala keluarga pindah dari lokasi ini. Dan yang masih bertahan di kampung Tambak Sari saat ini ya, sekitar kurang lebih 5 kepala keluarga, dan kurang lebih juga ada 20 jiwa ya. Mereka yang masih bertahan di sini untuk menjaga makam dan masjid. Juga ada madrasah di sini. Karena di makam ini, yang akan kita tuju ini, makam Syekh Muzakir dimakamkan ini, itu dari mantu sampai istrinya juga dimakamkan di area sini. Akses untuk menuju ke tempat ini ya bisa berjalan kaki melewati sepanjang jalan yang menuju ke tempat ini hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki ya. Dan jika mau ngojek juga ada, namun ojek perahu ya, dengan tarif kurang lebih sekitar 72.000 ya untuk satu kali jalan. Jadi misalnya untuk PP ya tinggal 2 kali lipatnya gitu ya teman-teman ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang maha adil ya. Jadi seorang wali yang ketika masa hidupnya berjasa dan taat gitu ya, mensiarkan agama Islam dan menjadi kekasih Allah gitu ya, itu ketika beliau sudah wafat pun, beliau sudah almarhum pun, jasadnya itu masih dimuliakan gitu loh teman-teman. Jadi beberapa rumah yang tenggelam, ini suatu mukjizat. Beberapa rumah tenggelam karena abrasi air laut, namun makam dan masjid di sini
masih berdiri kokoh dan tidak ikut tenggelam. Ini suatu bukti bahwa Allah itu memang menunjukkan kuasanya, di mana manusia ketika berbuat baik di dunia, maka walaupun sudah wafat masih dimuliakan, masih ditunjukkan ke manusia yang hidup bahwa apa yang kita tanam, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Nah, kasarannya seperti itu. Kita tidak berani ngomong aneh-aneh karena saya juga bukan penceramah, saya juga bukan pendakwah, namun ya logikanya dan pada kenyataannya seperti ini. Banyak makam-makam orang alim, banyak makam-makam orang yang berjasa dengan agama Islam. Ketika terjadi suatu fenomena alam, bencana alam dan sebagainya, makam-makam tersebut walaupun entah itu sudah makam, tapi memang ditunjukkan ke kita masih diselamatkan gitu ya. Ini salah satunya ada di sini. Dan banyak juga berbagai daerah juga kejadian-kejadian seperti itu. Makam-makam seorang yang alim itu masih berdiri kokoh walaupun terjadi longsor, gempa bumi dan banjir bandang. Nah, itu Allah itu memang benar-benar menunjukkan kuasanya gitu loh, teman-teman. Jadi sebagai cerminan bahwa kita hidup ini berbuat baiklah gitulah ya, terhadap manusia, sesama manusia, terhadap teman, saudara, kerabat, dan tetangga. Jauhkan sifat sirik, iri, dengki. Karena apa? Tujuan kita adalah untuk menuju ke masa depan. Apa masa depan di dunia itu? Ya, di akhirat gitu ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, ini bukannya kita sok suci. Saya sendiri juga orang yang masih pendosa dan banyak berbuat dosa, jadi ya hanya bisa untuk ya mungkin untuk pribadi saya sendiri lah. Barangkali ada yang mau mendengarkan ya alhamdulillah ya. Memang kenyataannya seperti itu, saya tidak menyampaikan hal yang buruk, tapi ya seperti itulah hidup dunia ini. Memang banyak sekali tantangan, godaan, dan tentunya harus berpandai-pandai lah kita. Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai ke lokasinya ya teman-teman. Jadi kita nanti akan mencoba mencari narasumber atau juru kunci yang paham dengan sejarah dari siapa beliau yang dimakamkan di sini, seperti apa. Namun untuk sebelumnya kita mencobalah berkeliling dulu di area sini ya. Nah, di sini ada, kita tidak masuk dulu ya teman. Kita tidak masuk dulu. Kita sambil mencari juru kunci atau kita akan berbincang dengan beliaunya. Mudah-mudahan ada. Kita review keliling dulu. Sinilah seorang syekh atau seorang yang berjasa dengan agama Islam, mensiarkan agama Islam, yang bernama Kiai Haji Abdullah Muzakir. Dia wafat dan dimakamkan di sini beserta keluarganya, beserta anak istrinya. Dan yang terlihat di sini ada beberapa makam ya, 1, 2, 3, 4, dan di dalam sana itu ada makam ya, mungkin di sana makam Syekh Muzakir tersebut. Kita coba keliling sini. Nah, di sini adalah merupakan sekretariat ya dari makam Mbah Abdullah Muzakir, dan ini adalah ruang pendaftarannya. Nah, di sini kita lihat juga banyak sekali aktivitas para warga yang mungkin ini mau berangkat melaut ya, karena sebagian besar masyarakat sini sebagai nelayan gitu ya. Pada ngelaut Pak, pada ngelaut Pak Sinten, juru kunci ini pun Pak Rahmat Sinten kasih masih keluar ya, nanti habis zuhur ke sini ya. Masih di jembatan. Oh sana, jadi nggak ke sini ya Pak ya. Oh, Katanya bisa. okay. Pak, misalnya nanti kita butuh narasumber untuk wawancara itu ada nggak yang bisa menjelaskan? Iya, ada. Hanya Pak siapa itu namanya? Pak siapa Pak? Pak Mat ya. Hanya itu. Barangkali istrinya atau ini cutel ya gitu. Ayan, Pak Mat nih kono ya. Pak Mat nih kono ya. Oh iya, udah nggak apa-apa lah Pak. Ya nanti mungkin nanti ke sana lah, kita ngalai ke sana ya, kalau nggak ngerepotkan lah. Ini mau berangkat melaut apa ke proyek sana jenengan? Ke sana. Oh ke sana. Oh nggih, monggo dari akhir Pak, kalau tak nikirin seadanya lah nanti. Ya.
Sepertinya kita tidak bisa bertemu dengan juru kunci karena beliau sudah ada aktivitas atau kesibukan yang lainnya ya teman-teman. Jadi kita mereview dari sini ya, seperti inilah keadaan dari makam ya, bukan sebuah ya, sebuah makaman ya, satu buah pemakaman yang memang benar-benar berada di tengah laut, ya. Nah, seperti ini. Dan ya sangat luar biasa sekali ya. Yang seharusnya tempat ini, karena apa? Mungkin juga dulu ini lebih tinggi ya, datarannya lebih tinggi dari dataran lainnya, perbukitan gitu ya. Karena di sana ya beberapa rumah ya yang tenggelam itu sekarang dibuatkan seperti panggung dari cor, sehingga posisi rumahnya itu agak di atasnya air laut ya. Nah, seperti terlihat di sana ya. Karena makam-makam pada kuno, makam-makam orang dulu, makam-makam wali itu yang saya ketahui itu memang lebih dimakamkan di tempat yang lebih tinggi, dataran tinggi. Ya mungkin ya untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian seperti abrasi, terus banjir bandang gitu loh. Jadi orang dulu itu lebih jenius ya, sangat-sangat jenius, sangat luar biasa sekali. Nah teman-teman ya, jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf karena ini kita tadi sudah bertanya kepada warga sini ya, yang ternyata di sini tidak ada juru kuncinya, Jadi kita hanya bisa mereview dari sini, dan seperti inilah wujud dari sebuah makam yang sangat fenomenal, yang sangat spektakuler ya, makam seorang yang suci, makam seorang wali Syekh Abdullah Mutakhir dimakamkan dan masih utuh sampai sekarang walaupun terjadi abrasi di desa ini. Untuk tayangan kali ini, jika ada kesalahan baik itu dalam narasi yang saya sampaikan maupun tayangan yang kami sajikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah, khilaf maupun lupa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan dunia sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.